Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16 ingin mempresentasikan tugas konfigurasi root. Jadi yang pertama-tama, sebelum kami memulai presentasi, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya sendiri sebagai moderator Muhammad Yazid Nur, ada teman saya John Bus dan Christine Impana. Baik, yang pertama dilakukan meletakkan router 2911 3 buah. Selanjutnya meletakkan switch di bawah router 3 juga. Setelah switch letakkan 6 laptop di bawahnya. Baik, jika sudah semua diletakkan, kita akan menyambungkan kabel cross di router terlebih dahulu. Dari router yang pertama hingga router yang ketiga. Baik, dan dari router pertama kita akan menyambungkan kabel strike ke switch yang pertama. Dan melanjutkannya ke router sebelahnya sampai router yang ketiga. Dan menggunakan kabel strike untuk ke semua laptop dari switch. Baik, selanjutnya akan dibacakan dengan teman saya John Bas. Oke, baik. Selanjutnya adalah untuk memberikan IP untuk di setiap router dan juga laptop. Jadi untuk router yang keenam itu kita bisa memberikan IP 11.11.11.1 dan subnetnya 24. Bentar, aku jadi bingung. Jadi 11. Bentar. Oke, jadi untuk yang router 6 kita bisa memasukkan yang gig 01-nya itu dengan IP 11.11.11.1 dan subnetnya 24. Lalu pada gig 01 pada router yang ketujuh itu IP-nya 11.11.11.2 dan subnetnya 24.
Lalu pada router yang ketiga untuk gig 01nya itu ada 12.12.12.2, subnetnya 24. Oke, untuk gig 0 lalu untuk jadi gig 0/1 itu jadi 192.168.20.1, subnetnya 24. Sekarang Yang di mana? 01. Iya, yang ini 01. Oh, ganti. Ntar ya, aku pasangin ini dulu semua. Ya. Apa ini aja ya? Nunjukin yang jadi. Iya. Oke, jadi untuk gig Ethernet yang 0/1 itu IP-nya 192.168.20.1 dan subnetnya 255 atau 24. Jangan lupa kita on kan. Oke, masuk ke router yang ketujuh. Kedua. Tapi itu 7. Karena aku Jadi kayak mana? Ada sesuai apa? Aduh, itu ketahuan. router kedua. Jadi untuk router yang pertama itu pada gigabit Ethernet 0/0 itu kita memasukkan IP-nya 11.11.11.1 dan subnetnya 24 yaitu 255.255.255.0. Lalu untuk gigabit Ethernet 0/1 itu IP-nya 1. Oke, masuk ke
router yang pertama, kita masukkan gigabit Ethernet-nya yang 0/0, itu IP-nya 11.11.11.1 dan subnet max-nya 24, yaitu 255.255.255.0, dan untuk port statusnya harus di-on-kan. Jangan sampai lupa. Lalu untuk gigabit Ethernet 0/1-nya itu IP-nya 192.168.20.1 dan subnet max-nya 24. Untuk port statusnya di-on-kan. Oke, untuk router yang kedua itu gigabit Ethernet 0/0-nya itu 11.11.11.2 dan subnet max-nya 24 dan port statusnya harus di-on-kan juga. Lalu untuk gigabit Ethernet 0/1-nya itu IP-nya 12.12.12.1 dan subnet max-nya 24. Dan terakhir untuk gigabit Ethernet 0/2-nya itu IP-nya 164.168.20.1 dan subnetnya 24. Lalu untuk yang router ketiga, untuk gigabit Ethernet 0/0-nya itu 12.12.12.2 dan subnet max-nya itu 24. Jangan lupa juga port status harus di-on-kan. Untuk gigabit Ethernet 0/1-nya di router 3 itu IP-nya 174.168.20.1 dan subnet max-nya 255.255.255.0. Masuk ke laptop yang pertama, itu IP konfigurasinya kita buat untuk IP address-nya 192.168.20.2 dan subnet max-nya 24. Untuk default gateway-nya kita masukkan sesuai dengan router yaitu 192.168.20.1. Lalu ke laptop yang kedua, kita mengkonfigurasikan IP-nya. Kita masukkan IP address-nya 192.168.20.3 dan subnet max-nya 24 dan default gateway-nya sesuai dengan router yang pertama juga. Lalu laptop yang ketiga, kita mengkonfigurasi IP-nya yaitu 164.168.20.2 dan subnet max-nya 24. Itu enggak 255. Oke, lanjut ke laptop ketiga. Untuk IP address-nya 164.168.120.3 dan subnet max-nya 255. 224 maksudnya. Lalu default gateway-nya sesuai dengan router yang kedua. Masuk laptop yang kelima. Untuk IP-nya itu 174.168.20.2 dan subnet max-nya 24. Lalu untuk default gateway-nya sesuai dengan router yang ketiga.
Lalu masuk ke laptop yang ke-6, kita masukkan IP-nya, yaitu 174.168.20.3 dan subnet max-nya 24. Lalu untuk default gateway-nya sesuai dengan router yang ketiga. Oke, setelah sudah memasukkan semua IP-nya, maka langkah selanjutnya adalah static configuration yang akan dijelaskan oleh Christine Impanamani. Baik, selanjutnya kita akan memasuki proses konfigurasi static routing pada router pertama. Yang pertama kita akan memilih menu static. Di bagian network kita masukin 164.168.20.0/24, di mana subnet masknya itu 255.255.255.0. Bentar Jan. Udah kerekam. Udah lanjut belum? Baik, selanjutnya kita akan memasuki konfigurasi statik pada router pertama, yaitu kita pilih menu statik. Pada network kita masukin 164.168.20.0, di mana subnet masknya itu kita masukin 255.255.0. Next hub-nya itu 11.11.11.2. Kalau kita klik add, selanjutnya kita masukin 174.168.20.0, subnet masknya tetap sama, dan next hub-nya itu juga tetap sama. Kita klik add. Selanjutnya pada network kita masukin 12.12.12.0, subnet mask dan next hub-nya itu tetap sama, lalu jangan lupa kita klik add. Selanjutnya kita masuk pada router kedua, kita pilih static. Pada network kita masukin 192.168.20.0, 255.255.255.0, 11.11.11.1. Lalu kita klik add. Pada networknya itu 174.168.20.0 dengan subnet masih yang sama, dan next hub-nya itu menjadi 12.12.12.2. Kalau kita klik add, sekarang pada router yang ketiga, kita pilih static. Pada network kita masukin 192.168.20.0. Subnet masknya 255.255.255.0. Next hub-nya 12.12.12.1. Kalau kita klik add, terus selanjutnya 164.168.20.0 dengan subnet mask yang sama dan next hub yang sama. Lalu klik add. Selanjutnya kita masukin 11.11.11.0, subnet mask yang sama dan juga next hub yang sama. Klik add, lalu kita close. Sekarang kita akan mengecek apakah router dan juga device-nya sudah tersambung. Misal dari router yang pertama kita tes ke laptop ketiga.
Kok valid? Pilot ya. Kita akan melakukan tes konfigurasi, yaitu kita akan ambil contoh dari router pertama pada laptop yang kedua. Nah, di sini berhasil. Dan sekarang kita misal ambil dari router kedua ke laptop keempat, atau bahkan dari router yang pertama ke router yang ketiga. Dan semuanya, dan gimana bang ya? Ntar. Baik, John, kamu masih lanjut kan? Masih. Baik, selanjutnya kita akan melakukan tes konfigurasi pada router pertama ke laptop 0, dari router pertama ke laptop ketiga, dan dari router pertama ke laptop kelima. Sekarang selanjutnya kita akan konfigurasi dari router yang pertama kepada laptop 0, dari router kedua ke laptop 0, dari router kedua ke laptop 3, dari router kedua ke laptop 4. Nah, dan semuanya sudah berhasil. Selanjutnya tes konfigurasi dari router ketiga ke laptop 0, dari router 3 ke laptop 2, dari router 3 ke laptop 4. Selanjutnya kita akan coba dari router pertama ke router 2, dari router pertama ke router 3, dan dari router kedua ke router ketiga. Dan semuanya sudah berhasil. Baik, sekian dari kami kelompok 16. Astaga, salah. Baik, sekian presentasi dari kami kelompok 16. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.